Bacaan liturgi hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah Tuhan telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu,' yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau menjarah rayah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya, mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelihan. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah, pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pengantin itu sedang bersama mereka. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyak kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini diambil dari buku Syiarah Batin. Tuhan melihat hati bukan tampilan luar. Tuhan melihat isi bukan bungkusan. Tuhan melihat yang hakikat dan akar, bukan hanya daun dan buah. Kedua bacaan hari ini menekankan hal ini. Pada bacaan pertama, Samuel berkata kepada Saul, "Sesungguhnya
mengamalkan sabda Tuhan lebih baik dari kurban sembelihan. Menuruti firman Tuhan lebih baik dari lemak domba jantan. Inti dan isi sejati dari persembahan dan kurban adalah menjalankan firman Tuhan agar kita dekat dengan Dia. Demikian juga, menurut Injil hari ini, inti dan isi sejati dari puasa adalah supaya kita dapat lebih mudah mengamalkan sabda Tuhan dan dekat dengannya. Karena itu, ketika kita sudah dekat dan bersatu dengan Tuhan, maka puasa menjadi kurang nilainya karena tujuannya tercapai. Transformasi dan perubahan dibutuhkan untuk mengganti orang-orang dan hal-hal yang tidak perlu. Dalam bacaan pertama, Saul yang tidak taat pada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya diganti. Dalam bacaan Injil, anggur dan kantong yang diganti dengan yang baru. Anggur baru ialah darah Kristus sendiri. Kantong baru adalah gerejanya, komunitas baru. Kita perlu mengganti kebiasaan lama yang salah. Demikian juga orang-orang yang mempengaruhi kita secara salah perlu ditinggalkan sementara. Kalau kita tidak bisa mengubahnya. Hidup adalah pilihan. Pilihan itu harus selalu memperbarui hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjalankan sisi terdalam dari ajaran-Mu, yaitu menjalankan sabda-Mu untuk bersatu dengan sesama dan Dikau. Amin.